Gimana Bu Irna besok insya Allah supervisi persiapannya gimana Bu Irna? Iya Bu Widya, untuk besok rencana saya karena akan supervisi ya, jadi persiapannya sekarang saya mempersiapkan modul ajar, kemudian menyiapkan beberapa media yang akan saya gunakan di kelas. Besok tujuan pembelajarannya apa Bu Irna? Besok saya ingin anak-anak ini bisa mempresentasikan ya tentang kondisi geografis yang ada di sekitar mereka dan juga aktivitas masyarakat yang ada di sekitar. Area pengembangan yang akan Bu Irna kembangkan apa Bu? Saya ingin mengembangkan untuk ini diferensiasi produk. Jadi mereka menghasilkan produk dipresentasikan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Nah, contohnya diferensiasinya apa aja? Contoh diferensiasinya ini ketika mereka berada dalam kelompok gaya belajar kinestetik, misalnya mereka akan bisa menampilkan produk yang sesuai dengan gaya belajar kinestetik tadi. Misalnya bisa dengan role play, atau mungkin yang visual bisa menampilkan produknya dengan cara menampilkan gambar-gambar. Sudah Ibu siapkan ya untuk diferensiasi kontennya? Kalau untuk konten sudah saya persiapkan, itu juga sesuai dengan gaya belajar mereka. Saya sudah mempersiapkan media berupa slide PowerPoint karena itu memfasilitasi untuk yang bergaya visual. Kemudian juga ada video dengan gambar dan suara itu untuk memfasilitasi kinestetik dan auditory. Oh gitu. Berarti kalau misalkan dikasih level 1 sampai 10 persiapan Ibu sekarang level berapa Bu? Mungkin level 7. Oh iya. Karena Kenapa, masih Pak? ada persiapan lain lagi. Oh masih ada ya. Iya. Berarti setelah ini yang Ibu lakukan untuk melanjutkan persiapannya ya. Iya. Apa yang belum Ibu persiapkan sampai detik ini? Yang belum saya persiapkan ini adalah mungkin ini ya rubrik penilaiannya ya Bu ya, karena itu kan saya lebih mengutamakan dulu untuk langkah-langkah kegiatan, kemudian juga mempersiapkan konten-konten yang akan saya tampilkan. Dan setelah ini rencananya saya akan mempersiapkan rubrik penilaian untuk mereka mempresentasikan produk yang dihasilkan. Oh iya. Nanti rencananya Ibu pakai strategi apa Bu atau metode apa? Kalau saya lebih menerapkan diferensiasi ya Bu ya, karena dengan diferensiasi ini mereka akan lebih leluasa berinovasi, berkreasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dimana kelompok mereka ini kan sudah sesuai dengan gaya belajar. Jadi mereka akan lebih mudah berkomunikasi karena satu gaya belajar, dan juga akan lebih mudah dalam mendiskusikan produk apa yang akan mereka hasilkan. Kooperatif ya berarti ya, sesuai dengan gaya belajarnya tadi ya. Oh iya, berarti Bu Irna sebelumnya sudah melakukan diagnostik tentang kognitif ini ya. Mungkin mudah-mudahan besok berjalan lancar ya Bu Irna ya. Terima kasih telah siap hari ini. Jadi terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa di kelas insya Allah besok ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Irna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang masih baik. Oke.
pejamkan mata kalian. Jangan tidur, Bang. Kita jangan ngomong. Oke. Kalian dengarkan apa? Kalian mengharuskan Oke, tarik nafas lagi. Dan hembuskan. Oke, ulangi sekali lagi. Tarik nafasnya. Dan hembuskan. Kalian semua ini adalah siswa-siswa yang hebat. Siswa yang punya kompetensi masing-masing. Kalian semua ini anak-anak yang istimewa. Semua punya kelebihan dan kekurangan kalian masing-masing. Kalian harus ingat apa cita-cita kalian. Tentu cita-cita satu orang hanya hari ini dan seterusnya hingga kalian ke kelas 9, kalian pergi ke sekolah untuk menunjukkan dan mengembangkan minat dan bakat kalian masing-masing. Kalian akan mengejar cita-cita kalian menjadi orang hebat dan orang sukses menurut versi kalian masing-masing. Menggapai cita-cita kalian dan menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua dan orang tua. Oke, perlahan-lahan buka mata. Apa yang kalian rasakan? Sudah semangat? Apa yang harus kalian lakukan? Ayo, apa yang harus kalian lakukan? Belajar. Apa lagi? Apa yang harus kalian lakukan? Fokus. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Ya. Jadi ingat tujuan kalian ke sekolah apa, ya? Dan jadilah versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Setuju ya? Bisa? Bisa. Oke, sekarang supaya tambah semangat lagi, yuk kita sekarang SDG. Oh, SDG? Oke, SDG. Bikin fotonya SDG. Fotonya berdiri atau duduk? Berdiri, oke berdiri semua ya, semangat. Kita duduk belajar. Nah, supaya kalian lebih semangat. Tadi kan habis olahraga kan? Nah, sekarang kita buat tambah semangat lagi. Silakan. Tes demikian, mulai 1, 2, 3. Yang lainnya juga ikutan dia. Yang lain. Putar tangan diputar, ulung tangan digulung. Ini sedikitnya biar sekarang lebih semangat lagi. Atas, bawah, sinta doa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. Ku buat jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera, empat jari kanan. Ayo Gibran. Tiga jari kiri, ku gabung menjadi dua. Ku buat menara tinggi, dua jari kanan, empat jari kiri, ku gabungkan menjadi empat. Buat berian kecil, dua jari kanan, lima jari kiri, ku gabungkan jadi 10. Kemudian berdoa. Beri dia we, beri dia o, beri dia we. Wow, mantap. Wow, mantap. Oke.
tinggalnya dataran rendah atau dataran tinggi? Rendah. Ibrahim tinggal di mana? Sungai Sekuang. Betul nggak di Sungai Sekuang itu dataran rendah? Betul ya. Ada yang tinggal di dataran tinggi? Siapa? Tinggal di mana, Bang? Salur Permai ya. Siapa? Repan ya. Repan juga di Salur Permai. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa perbedaan ya kondisi masyarakat yang ada di dataran tinggi dan di dataran rendah? Oh, Gibran apa nih Gibran? Di dataran rendah nih. Gimana masyarakatnya? Dekat sungai. Kalau yang di dataran tinggi, dekat yang dari sungai. Jauh dari sungai. Sekarang kita lihat dari segi cuaca. Nah, kalau yang di dataran tinggi gimana nih? Kalau ini, kalau di dataran rendah panas kan, apalagi di dekat sungai. Nah, kondisi tempat tinggal kalian ya itu tentu saja berbeda-beda. Nah, perbedaan itulah yang akan menyebabkan adanya keragaman masyarakat Indonesia. Oke, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, Ibu akan putarkan sebuah video ya. Kalian bisa lihat perbedaan dari masing-masing lokasi atau tempat yang ada di wilayah kalian dan pengaruhnya untuk kehidupan masyarakat sekitar. Dan aktivitas Indonesia merupakan negara yang luas, memiliki keanekaragaman Berapa Bang? Petani di dataran tinggi. Itu jadi dan kalian itu kesimpulan dari materi yang sudah kalian diskusikan ya. Bentuk permukaan bumi di Indonesia itu tadi ada 5 kan? Apa yang pertama tadi? Dataran tinggi, apa lagi? Dataran rendah, kemudian apa lagi? Bukit, dan nah, khusus untuk kita di Kalimantan Barat, kita kan tidak punya api, tidak ada gunung ya, hanya ada bukit. Tapi perbukitan pun sangat jarang digunakan untuk tempat tinggal. Yang paling sering digunakan untuk tempat tinggal itu di daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, aktivitasnya seperti yang kalian sebutkan tadi, ada yang menjadi petani, untuk berlayan, ya kan, dataran rendah, kemudian untuk dataran tinggi, berkebun teh, ya. Jadi itulah yang membedakan aktivitas masyarakat di berbagai lokasi. Oke, sekarang yang terakhir kita refleksi dulu. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran kita pada hari ini? Ayo, apa yang kalian dapatkan? Tadi kalian sudah berdiskusi, kalian berinteraksi dengan teman kalian. Oke, Fedy. Perbedaan dari dataran rendah ke dataran tinggi. Perbedaannya, apalagi yang kalian dapatkan pada hari ini itu dari materinya. Kalau dari yang bukan materi, apa yang kalian dapatkan?
Yang semangat ya. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Irna? Alhamdulillah baik Bu Fitria. Gimana rasanya tadi setelah supervisi kemarin? Setelah supervisi kemarin ya yang saya rasakan itu yang pertama ada rasa senang Bu Fitria karena saya sudah menjalankan dan menerapkan apa yang sudah saya rencanakan di dalam modul ajar saya. Dan yang kedua ada sedikit ini ya, karena tidak semua yang ada di situ bisa tercover dengan baik, mungkin karena manajemen waktu ya, jadi agak terlewat sedikit dari apa yang sudah saya rencanakan di dalam modul ajar. Ada kendala-kendala apa Bu? Kalau kendala kemarin yaitu tadi mungkin manajemen waktu saya kurang baik, sehingga ada sesi-sesi yang memang waktunya tidak tepat sesuai dengan modul ajar. Tapi walaupun demikian semuanya sudah masuk, hanya mungkin pembagian waktunya yang belum maksimal. Apa yang membuat Bu Irna berpikir seperti itu? Ekspektasinya sebelumnya seperti apa? Ekspektasi saya kemarin itu kan ketika siswa diarahkan berkelompok sesuai dengan diferensiasi, sesuai dengan gaya belajar mereka, itu saya ingin mereka maksimal dalam menghasilkan produk. Tapi mungkin karena waktu kita yang terbatas dan juga pembagian waktunya yang agak kurang maksimal ya, sehingga mereka belum bisa menampilkan seutuhnya. Jadi hanya beberapa bagian saja yang ditampilkan. Walaupun demikian, mereka sudah menampilkan, mempresentasikan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Kedepannya kalau misalnya seperti itu, kira-kira apa strategi Bu Irna untuk Strateginya mungkin saya akan lebih ini ya Bu Fitria, akan lebih memperhatikan waktu yang sudah saya rencanakan di dalam modul ajar. Lebih tepat waktu lah istilahnya, sehingga semua yang saya rencanakan dalam modul ajar itu bisa tercapai dengan baik. begitu ya? Jadi akhirnya anak pun Ya, presentasinya sehingga bagus. dalam diskusi dan presentasi itu akan lebih maksimal. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Irna. Kedepannya Bu Irna, tapi menurut saya sudah bagus ya penampilan Bu Irna kemarin itu ya. Terima kasih Bu Irna. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.